Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-103 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita menyadari hidup kita sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Sangat dan sangat kita membutuhkan tangan Tuhan yang menopang kita, memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku menjawab engkau. Itulah yang menjadi kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan judul Jangkar dalam Badai Kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Setiap hari kita mendengar berita tentang bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, dan berbagai tantangan pribadi yang datang silih berganti. Masa depan seringkali terasa kabur dan pertanyaan apa yang akan terjadi esok menghantui pikiran kita. Ketidakpastian dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Nah, dalam situasi seperti ini, kemana kita harus mencari pegangan? Di manakah kita dapat menemukan kepastian yang sejati di tengah gelombang ketidakpastian dunia? Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 memberikan kita jawaban yang terlalu indah. Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah menembus sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menggambarkan pengharapan di dalam Kristus sebagai sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di tengah badai kehidupan yang menerpa, sauh ini menancap kuat di tempat yang aman, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ketidakpastian dunia bisa diibaratkan seperti badai di lautan. Kapal kehidupan kita terombang-ambing oleh gelombang kekhawatiran dan ketidakjelasan. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki sauh pengharapan yang tertambat pada Kristus. Sauh ini tidak akan goyah oleh besarnya ombak atau kuatnya angin. Ia memberikan kita kestabilan, kekuatan, dan keyakinan bahwa kita tidak akan karam. Pengharapan yang dimaksud di sini bukanlah sekedar harapan kosong atau angan-angan belaka. Pengharapan ini berakar dalam janji-janji Tuhan yang pasti dan setia. Kita memiliki kepastian dalam kasih-Nya yang tak berkesudahan, dalam pemeliharaannya yang sempurna, dan dalam rencananya yang indah bagi hidup kita. Meskipun kita tidak selalu memahaminya saat ini. Menghadapi ketidakpastian bukan berarti kita harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja atau mengabaikan realitas tantangan yang ada. Namun itu berarti kita memilih untuk tidak dikuasai
oleh ketakutan dan kecemasan. Sebaliknya, kita memilih untuk berpegang teguh pada sauh pengharapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat memelihara dan memperkuat sauh pengharapan ini? Pertama, kenal dan renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan janji-janjinya yang menjadi dasar pengharapan kita. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kuat keyakinan kita akan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dalam doa, kita menyerahkan segala kekhawatiran dan ketidakpastian kita kepada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita belajar untuk mempercayai rencananya yang lebih besar dari pemahaman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bersekutu dengan sesama orang percaya. Dalam persekutuan, kita saling menguatkan, berbagi pengalaman iman, dan mengingatkan satu sama lain tentang pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan yang keempat, tetap fokus pada hal yang kekal. Ingatlah bahwa dunia ini fana dan segala sesuatu di dalamnya akan berlalu. Arahkanlah pandangan kita pada kerajaan Allah yang kekal dan abadi, di mana tidak ada lagi ketidakpastian dan air mata. Bapak Ibu Saudara, mari kita jadikan pengharapan di dalam Kristus sebagai sauh yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian dunia ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Sungguh sangat memberikan kekuatan pengharapan yang baru, dan kami percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap pribadi kami pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa kasih-Mu Tuhan memampukan kami menjalani hidup ini sepanjang hari dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya anugerah, berkat dan kasih setia Tuhan memberkati saudara.
baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.